Happy Sunday, good morning church. Salam kiri kanannya katakan Happy Sunday, welcome to the house. Kami menyambut setiap jemaat yang baru pertama kali hadir, welcome to IFJF Kuto Bali, welcome to the house. Sebentar selesai ibadah jangan dulu langsung pulang. Kita bertemu di Connect Lounge, ada disediakan snack, kopi dan teh, kita bisa ngobrol bersama. Kita akan memulaikan ibadah kita, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat mingguan kita yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Hitungan ketiga kita bisa bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang berkumpul Tuhan di rumah-Mu untuk beribadah bersama. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Good morning church. Come on. Let's praise Jesus. Let's worship Him. Oh God, kami mengingat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami memuji-Mu, kami memuliakan Engkau di tempat ini. Come on church. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak
your perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. Determined to say that you are mine. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Come on. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Amen. Woo. Mari katakan. So I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me. You won't fail me. You won't fail me. Yeah. So I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me. You won't fail me. You won't fail me. Yeah. You won't fail me. 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 Yeah. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Woo! Mari sama-sama beri kemuliaan bagi dia. Jesus. How great you are. Kami mau menyanyikan kebesaran-Mu, Tuhan. Kami menyatakan bahwa Engkau yang terbesar, termulia. Thank you, Jesus. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He robes himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. Come on, church, you sing. How great is our God.
to it He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The God had three in one, Father, Spirit, and Son. Father, Spirit, Son.
kebesaran-Mu, buat segala yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, You are worthy Lord. You are worthy Jesus. Sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great How great Thou art! How great Thou art! How great Haleluya Tuhan. Tuhan, satukan kembali hati kami dengan hati-Mu. Biar kami terhubung dengan Engkau kembali Tuhan, sehingga kami bisa melihat betapa besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami terkagum-kagum terus akan kemurahan dan kebaikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Biar mulut kami selalu mengalir ucapan-ucapan syukur. Hati kami meluap-luap dengan sukacita karena Engkau sungguh-sungguh baik bagi kami. Tuhan, biarlah hidup kami selalu terhubung dengan rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bapak, aku mau berdoa buat jemaat yang sedang bergumul di dalam hidup mereka. Mereka punya kebutuhan, banyak kebutuhan. Dan kadang-kadang kekhawatiran akan itu semua membuat mereka tidak bisa melihat pekerjaan-Mu, rencana-Mu, atau membuat mereka khawatir, ragu. Tapi hari ini Tuhan, aku berdoa untuk Engkau terus meneguhkan iman mereka. Apapun keadaan mereka Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu itu terus mengalir di dalam hidup mereka dan bekerja dan mengerjakan segala sesuatu rencana-Mu sehingga semua menjadi sempurna. Aku berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang butuh kesembuhan, pemulihan. Jamah tubuh mereka, jamah hati mereka. Baik mereka yang butuh pemulihan di dalam hati ataupun di dalam jasmani mereka, Tuhan, aku berdoa supaya Engkau melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau adalah Jehovah Rafa buat kami semua. Engkau berkata sembuh, maka kami pun menjadi sembuh. Engkau berkata tahir, maka kami pun tahir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang butuh terobosan ekonomi di dalam hidup mereka. Usaha-usaha yang baru dikembangkan, dimulai, dikerjakan. Tuhan, pimpinlah itu semua. Kami sadar sepenuhnya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuah banyak, bahkan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, ku berdoa saat ini. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Bekerja di tengah-tengah kami. Melawat kami. Melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua jemaat mengucapkan amin, 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 amin. Sebelum saudara duduk, saya tahu kita akan ada perjamuan dulu. Saudara siap dengan perjamuan saudara?
Saya akan membacakan dari Matius 26 ayat 26. Semua sudah dapat, pastikan saudara sudah dapat semua. Ya. Kalau belum dapat bisa angkat tangan dan Asyir akan membantu. Baik. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan dengan mengucap syukur. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum. Mari kita ambil waktu sebentar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam doa kita, di dalam ucapan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, sekali lagi kami mau mengucap syukur buat perjamuan ini. Kami tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang rutin, tapi kami menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga, istimewa buat kami, di mana kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mati bersama-sama dengan Engkau dan dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Hidup bagi Engkau, dipulihkan dan diampuni, juga disembuhkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan semua jemaat katakan, amin, amin. Sebelum saudara duduk, high five kepada 5 orang minimal, oke? Hitung, 5, 1. Iya, 5, oke. Alright, selamat pagi saudara semua. Aduh, senang sekali berada di sini. Berapa dari saudara yang ikut iVolunteers Jumat yang lalu? Wow. Hebat, hebat, hebat. Saya mau mengucapkan sekali lagi terima kasih buat semua volunteers, buat apa yang saudara lakukan. Kita punya volunteers yang hebat-hebat, dari yang paling muda umur 15, umur 15 ya? 14, waduh, umur 14. Sampai umur yang 50 tahun ke atas senior, ya dari yang paling muda sampai yang paling senior, terus dari yang paling, ada yang paling jauh juga, dari Ubud coba bayangin, dari Tabanan, terus ada yang paling gak kelihatan, melayani tapi gak kelihatan, disebut unsung heroes. Ya saya senang dengan yang ini, saya suka dengan penghargaan buat volunteer yang tidak kelihatan. Mungkin saudara yang nggak melayani juga bisa disebut volunteer kali, karena nggak kelihatan. Ya, memang ada kalanya kita tidak perlu dilihat dalam melayani, dan ini baik untuk menguji hati kita, betul? Ya, volunteer yang tidak kelihatan, karena Tuhan selalu melihat dan membalas kebaikan ataupun pelayanan kita yang kita lakukan secara tersembunyi. Amin. Jadi mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat saudara yang sudah melayani. Gereja ini tidak akan menjadi seperti ini tanpa volunteer-volunteer. Dan saya sangat bangga sebenarnya. Saya sangat bangga. Dari jumlah jemaat yang ada, hampir 70% melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam kapasitas apapun. Dalam kapasitas apapun, luar biasa. Luar biasa. Dan saya juga mau berterima kasih buat significant sacrifice yang saudara sudah berikan. Kita sudah menerima. Amin. Terima kasih banyak. Seperti yang saudara tahu, jemaat kita tidak mengedarkan kantong persembahan, tapi bukan berarti kita tidak butuh. Ya, kita mau mengajarkan jemaat bahwa untuk memberi
dengan sukacita, bukan karena ditodong. Ya, kalau ditodong ditunggu. Saya ingat dulu zaman dulu waktu saya masih kecil, ya waktu itu sebenarnya sudah besar juga waktu itu. Kalau ada kolektan yang datang, terus waktu pas persembahan ya, terus kolektannya berdiri di depan sambil pegang kantong persembahan. Terus saya lihat, saya nggak bawa duit, saya bingung mau gimana. Terus dia lihat saya, dia bingung juga kok nggak ngasih-ngasih. Gimana ini? Waduh, itu benar-benar kikuk karena nggak bawa duit lagi, nggak bawa duit. Dia begini, saya anyway. Oke, sudah siap dengan firman Tuhan hari ini? Tema bulan ini adalah get change, ya, berubah, get change. Ini tema yang baru karena kita di bulan yang baru sudah masuk bulan Maret. Waduh, cepat sekali, tahun ini cepat sekali. Terasa sangat cepat. Saya nggak tahu buat saudara, buat saya terasa sangat cepat sekali. Get change, berubah. Manusia selalu punya kecenderungan untuk mengharapkan orang lain yang berubah. Itu yang selalu menjadi masalah di dalam hidup ini. Kita selalu mengharapkan orang lain dulu berubah. Saya nggak bosan-bosan cerita ada seorang penulis buku di Cina dan dia menerjemahkan bukunya dalam bahasa Inggris. Jadi judul bukunya adalah How to Change Your Wife in 30 Days. Bagaimana mengubah istrimu di dalam 30 hari. Saudara tahu apa yang terjadi dalam 1 minggu pertama, buku itu terjual 2 juta eksemplar. Ya, 2 juta ya buat orang Cina mungkin sedikit karena mereka banyak sekali, mereka billions orangnya. Jadi 2 juta eksemplar. Mereka kaget, terus terang yang menulis buku kaget, kok bisa selaku itu ya? Selidik penyelidik ternyata terjadi kesalahan cetak. Seharusnya bukan how to change your wife, tapi how to change your life. Wife-nya itu, W-nya itu diganti dengan L kayak gitu. How to change your life in 30 days. Di dalam 30 hari. Dan setelah mereka bilang, yuk kita ganti judulnya jadi How to Change Your Life in 30 Days. Buku itu terjual cuma 3 eksemplar di dalam 2 minggu. Apa yang kita belajar dari cerita ini? Bahwa sebenarnya semua orang pengen mengubah orang lain. Kita berharap orang lain berubah. Nih, kamu berubah supaya saya bisa berubah. Atau kamu berubah duluan supaya baru saya mau berubah. Dan itu yang terjadi melalui pelajaran ini. Kita ingin orang lain berubah, kita ingin orang lain mengerti kita ingin orang lain yang menyesuaikan diri dengan kita ingin orang lain yang mengalah, kita ingin orang lain yang duluan minta maaf. Pokoknya orang lain duluan deh. Kita hanya respon terhadap apa yang terjadi. Bukan sebaliknya. Itu yang terjadi di dalam hidup kita. Dan kadang-kadang itu terjadi dalam pernikahan kita juga. Saya ingat suatu kali saya dan Vanessa, kita lagi mengalami satu masalah. Suatu kali saya sangat kesal dan jengkel dengan Vanessa. Dan dia juga mungkin merasakan dan dia juga jengkel dan kesal sama saya. Ini masa lalu. Bilang sama temannya, dia nggak lagi ngomongin kamu. Jadi waktu itu, saking jengkel dan kesalnya itu nggak mau lihat muka dengan muka kayak gitu. Pernah saudara alami itu? Jadi yang terjadi, kalau Vanessa di kamar tidur, saya di ruang tamu. Begitu dia ke ruang tamu, saya masuk ke ruang belajar. Begitu dia masuk ruang belajar, saya pergi ke dapur. Pokoknya saya nggak mau lihat dia. Sebel pokoknya kayak gitu. Itu terjadi di Singapura. Kalau di sini, di Bali, itu nggak bisa terjadi. Begitu dia pilih kamar tidur, saya cuma punya kamar satu lagi, kamar mandi. Kami cuma kos. Ya, kami di kos cuma ada 2 kamar mandi dan kamar tidur. Jadi kalau dia pilih kamar tidur, ya saya pilih kamar mandi. Saya bilang, saya nggak mau di kamar mandi terus-terusan. Jadi mau nggak mau mesti ketemu dia di kamar tidur, lihat ya mau nggak mau. Mungkin ceritanya lucu, tapi ya itu kejadian, itu terjadi. Dan mungkin saudara bertanya, kok pastor bisa ribut sih dengan ibu? Ya bisa. Bukannya pastor berdua tuh orang yang suka konseling orang lain, membimbing orang lain. Suami istri yang ribut selalu datang sama pastor. Masalahnya tuh ini, Vanessa melihat duduk perkaranya seperti yang dia pikir baik. Sementara saya melihat duduk perkaranya dari sudut pandang yang baik. Vanessa melihat perkaranya menurut dia baik. Atau menurut persepsi dia. Atau dari sudut pandang dia. Sementara saya melihat duduk perkara dari sudut pandang yang benar.
Sebenarnya simple. Kalau Vanessa mau lihat duduk perkaranya dari sisi saya dan minta maaf sama saya, semua beres. Betul kan? Saudara senyum-senyum. Karena saudara merasa ada yang gak beres dengan pernyataan itu. Ya memang gak beres. Itulah yang terjadi. Kita selalu mengharapkan orang lain berubah. Kita mengharapkan orang lain yang menyesuaikan diri. Kita mengharapkan dia mengerti. Kita sudah menikah 20 tahun, masa sih kamu gak ngerti? Ya itu selalu pernyataan yang kita sering dengar. Jadi orang lain ya selalu berharap orang lain, kita berharap orang lain yang mengerti. Nah, untuk itu saya mau mengajarkan saudara satu metode, satu cara bagaimana membuat orang mengerti dan mengikuti maunya saudara supaya mereka bisa mengerti saudara. Saya sebut metode ini dengan sebutan C4 approach. C4, C4. Ya, C4 ini sebenarnya nama bom juga. Intinya adalah 3. Pertama, convince. Kita membuat pasangan kita atau orang tersebut convince, yakin. Kita pakai argumen, kita pakai omongan, kita pakai itu segala macam supaya dia convince. Yang kedua, convict. Kita buat dia merasa sangat tertuduh, sangat merasa bersalah. Ya mungkin kita pakai masa lalu, kejadian masa lalu, kesalahan masa lalu supaya dia merasa iya ya aku salah ya betul ya aku pernah salah ya. Dan saudara ngomong gitu terus dan akhirnya dia iya. Kalau itu belum juga kita pakai coerce, to compel by force. You know, kamu itu ya, volumenya mulai tambah naik. Pakai coerce kayak gitu ya. Lebih naik, lebih volumenya lebih keras. Yang terakhir kita pakai control. Pakai kuasa, manipulasi, pakai uang, mungkin beberapa istri pakai seks supaya suaminya nyerah. Kayak gitu. Macam-macam caranya, tapi intinya adalah C4. Berurutan, kita pakai ini semua, dan ini biasanya dipakai, metode ini sangat efektif buat pemerintah untuk ngatur rakyatnya. Atau guru ngatur muridnya, dan kadang-kadang suami ngatur istrinya, atau sebaliknya. Bagaimana menurut saudara, efektif nggak metode ini? Saya belajar mungkin efektif sementara, tapi tidak akan pernah efektif lama. Ada satu C lagi yang sebenarnya yang membuat efektif di dalam hubungan kita. Christ-likeness is the solution for our relationship. Christ-likeness, bukan C4, bukan C5, bukan C6. Christ-likeness. Kalau saudara punya masalah di dalam hubungan atau apapun, cek apakah saudara meniru, meneladani Kristus di dalam hidup saudara. Saya percaya, mungkin di awal agak susah. Sewaktu seorang suami meneladani Kristus, saya percaya istrinya akan berubah. Sama seperti yang dilakukan oleh istri saya. Waktu itu saya ribut terus sama dia, saya yang ribut karena dia gak pernah ribut sebenarnya. Dia meneladani Kristus sehingga saya yang berubah. Saya berubah. Dari sejak tahun 2003 sampai sekarang, saya tidak pernah marah lagi karena istri saya mengubah saya. Kalau saudara gak percaya, tanya sama dia. Dan orang-orang bertanya, kok bisa kamu merubah suami kamu? Dan saya lihat itu sebagai Christ-likeness. Dia bilang begini, sewaktu saya menikah, saya mengambil keputusan untuk menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Kristus. Jadi kalau saya marah-marah sama dia, dia cuma diam dan bawa ke dalam doa. Dia nangis, dia bawa dalam doa. Apapun dia bawa dalam doa. Dia gak pernah nyaut, gak pernah sekalipun dia nyaut balik sama saya waktu saya marah. Gak pernah sekalipun. Misalnya saya marah, naik volumenya, dia juga marah gitu, naik volumenya. Gak pernah satu kali pun. Bayangkan, kami sudah menikah 28 tahun. Dan itu membuat saya berkata, wow. Pacaran 7 tahun. Sama. Jadi 35 tahun gak pernah dia nyaut balik sama saya. Gak pernah ribut, kita sering beda pendapat.
kita sering, tapi tidak pernah sekalipun dia nyaut balik. Kenapa? Saya pikir dia meniru teladan Kristus, menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Kristus. Christ-likeness is the solution. It's a long-term and final solution for your relationship. Itu metode yang kita inginkan. Dan di dalam hidup ini, kita sebagai manusia selalu terjebak untuk mencari dan meniru metode-metode yang berhasil. Metode-metode yang baik. Kita nonton di YouTube, kita buka di Instagram, kita baca di sana-sini. Selalu ada metode yang baru. Dan tidak ada yang salah dengan metode. Dan kita belajar dari firman Tuhan juga, bahwa Tuhan berpikir dan bekerja secara dinamis. Tapi kita perlu belajar dan perlu sadar bahwa suatu metode yang berhasil di satu tempat belum tentu bisa diterapkan di tempat yang lain. Apa yang berhasil di dalam hidup orang lain belum tentu berhasil di dalam hidup saudara. Tapi saya percaya Kristus selalu berhasil di dalam hidup kita semua, amin. Itu sebabnya Christ-likeness is the solution for our relationship. Kita boleh belajar, kita boleh bertanya, tapi kita nggak mau sekedar meniru metode orang lain. Betul? Ini yang terjadi dengan kita. Kita lihat perusahaan itu berhasil, kita mau ikut-ikutan, kita juga mau follow. Kita lihat yang itu berhasil, kita juga ikut-ikutan supaya kita juga berpikir kita bisa berhasil. Dan terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan, supaya kita tidak bergantung pada metode orang lain, tetapi bergantung kepada Dia. Sekali lagi saya katakan, kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi supaya kita tidak bergantung kepada metode orang lain atau metode manusia, tapi bergantung kepada Dia. Dalam mengambil keputusan yang penting, kita berpikir, berinteraksi, dan berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Dan itulah yang tidak dilakukan oleh bangsa Israel di 1 Samuel pasal yang keempat, ayat 1-22 yang menjadi bacaan kita hari ini. Kita tahu ceritanya di 1 Samuel 4, bahwa bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Ya, di ayat yang kedua dikatakan orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin. Dan yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Jadi yang terjadi, bangsa Israel kalah perang. Dan itu bikin mereka syok. Kok bisa kita kalah? 4.000 orang tewas. Dan ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah pada tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang di tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh. Dan kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Jadi mereka pikir, wah kita kalah, kalau gitu kita mesti bawa tabut Tuhan. Kenapa? Karena di mana tabut Tuhan ada, kemenangan pasti terjadi. Wah, mereka begitu yakin. Ini metode yang mereka pakai waktu itu. Waktu Joshua, waktu zaman-zaman sebelumnya, sewaktu tabut Tuhan dibawa, ditenteng sama mereka, bangsa-bangsa lain gemetar, bangsa-bangsa lain takut, bangsa-bangsa lain dikalahkan. Dan itu metode sebelumnya. Dan sekarang mereka mau praktekkan lagi. Mereka pakai metode yang lama untuk current situation. Dan dikatakan memang bumi bergetar, mereka bersorak nyaring sehingga bumi bergetar. Ayat 10 kita baca. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amat besarlah kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Kok bisa? Kita pakai metode yang sama loh, yang efektif waktu itu. Tapi kenyataannya malah justru blunder. Kekalahannya lebih parah lagi, 30.000 sekarang yang mati. Tadinya cuma 4.000, sekarang 30.000. Kenapa bisa demikian? Kenapa bangsa Israel bisa kalah sedemikian? Walaupun sudah bawa tabut Allah.
Dan kita tahu, kita pasti langsung menebak. Ya, bangsa Israel berusaha mengulangi keberhasilan mereka di masa lalu dengan metode yang lama. Kenapa mereka kalah? Karena mereka memakai Tuhan, tabut Allah, sebagai alat. Kemenangan terjadi bukan karena tabutnya, bukan karena bendanya, bukan karena metodenya, tapi Tuhannya. Bangsa Israel hanya memakai Tuhan sebagai alat perang, bukan sebagai panglima perang di dalam hidup mereka. Tuhan sebagai alat bagi mereka. Untuk menang pakai Tuhan. Untuk ini pakai Tuhan. Untuk itu pakai Tuhan. Bukan Tuhan yang memimpin peperangan mereka. Bukan Tuhan yang berfirman di dalam hidup mereka. Bukan Tuhan yang menjadi segalanya buat mereka. Amin. Itu yang terjadi, akibatnya mereka kalah. Padahal sebelumnya, ayat sebelumnya Tuhan sudah berkata bahwa dia memakai Samuel untuk menjadi penyambung lidahnya. Seharusnya bangsa Israel tidak langsung terjebak pakai metode yang lama. Tapi bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Bukankah itu yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya? Setiap kali mereka mengalami kegagalan, mereka selalu datang kepada Tuhan. Bertanya, Tuhan mengapa? Kenapa gagal? Apa masalahnya? Di situ terjadi interaksi. Di situ terjadi komunikasi antara Tuhan dan umatnya. Tapi seringkali mereka bypass that proses, mereka langsung aja. Dan mereka terjebak. Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah mengajarkan kepada mereka. Melalui Nabi Musa, bangsa Israel diingatkan untuk melakukan 10 perintah Allah. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Tuhan Allah yang lain. Jangan membuat patung seperti apapun, jangan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatkanlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayah ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu. 10 perintah Allah, Tuhan ingin mereka melakukan itu. Tapi apa yang terjadi? Zaman sekarang banyak orang Kristen sekali lagi memakai Tuhan sebagai alat. Mereka lupa bahwa Allah yang memimpin. Ketika kita kalah dan tidak berhasil, kita mulai bertanya, sana sini mengapa ya tidak berhasil? Kita mulai melirik ke sana sini juga, tanya, bagaimana ya? Bahkan mungkin menyalahkan sana sini. Mungkin kamu ya. Dan itu yang terjadi. Manusia selalu mencari metode-metode yang lebih baik. Dan kalau kita tidak hati-hati, gereja pun terjebak. Selalu mencari metode-metode yang lebih baik. Bagaimana menambahkan gereja? Bagaimana memperbanyak jumlah jemaat? Bagaimana kita bisa mengembangkan ini? Bagaimana? Nggak salah bertanya seperti itu. Tapi kita tidak terjebak, kita tidak mau terjebak sekedar melihat dan mengatakan bahwa metode kita lah yang membuat semuanya itu. Ingat, Apolos menanam, Paulus menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ada satu hamba Tuhan, E.M. Bounds berkata seperti ini, the church is always looking for better methods. God is looking for better men. Gereja selalu mencari metode-metode yang lebih baik. Tapi sebenarnya Tuhan mencari anak-anak Tuhan yang lebih baik untuk melakukan pekerjaannya. Itu sebabnya saya harus sungguh-sungguh sangat bersyukur punya para jemaat volunteers yang sungguh-sungguh mau melayani. Karena Tuhan bekerja melalui saudara, bukan melalui metode. The church is always looking for better methods, but God's looking for better men. Pertanyaannya, are you a better man now? Dulu mungkin bukan, tapi sekarang, are you a better man? Apakah saudara suami yang lebih baik sekarang? Atau kalau tanya sama istri, aku lebih senang kamu yang dulu. Dulu baik. Kalau masuk mobil, pintu dibukain. Sekarang, ya. Atau suaminya berkata, atau istrinya tanya sama suaminya, am I a better wife? Suaminya bilang,
Aku lebih senang yang dulu kamu. Kenapa? Ya ada aja lah. Nanti saya tidur di luar lagi. Are you a better man for your family, for your spouse, for your community, for your church, for your office, for your campus, wherever you are you a better man now? If you are not, would you like to be a better man? Kadang-kadang kita nggak berpikir bahwa saya harus menjadi a better man. Would you like to be a better man? Untuk bisa berubah menjadi lebih baik, you need to change. Would you mind to change then? Would you mind to change? Itu sebabnya tema kita bulan ini adalah get change, berubah. Saya memperhatikan kehidupan, waktu saya baca firman Tuhan, memperhatikan kehidupan para murid-murid Kristus. Sebelum Roh Kudus turun di atas hidup mereka, mereka tetap sama. Mereka mengalami mujizat, mereka mengalami penglihatan yang luar biasa. Mereka berjalan bersama-sama dengan Kristus. Mereka melihat Lazarus bangkit dari orang mati. Mereka melihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Mereka bahkan Petrus sendiri berjalan di atas air. Mereka melihat kemuliaan Tuhan di gunung. 3 orang itu, mereka semua mengalami itu. Tetapi mereka tetap tidak berubah. Mereka tetap sama. Mereka berubah sewaktu Roh Kudus turun atas mereka. Mereka diperbaharui dan berubah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita tetap sama? Atau kita berkata, sebagaimana Roh Kudus, Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam hidup saya. Saya juga mau berubah. Saya bisa berubah. Amin. Dan saya tidak menunggu orang lain untuk berubah duluan. Tapi saya mau berubah duluan. Karena masalah di dalam kita adalah kita selalu menunggu orang lain untuk berubah duluan. Menunggu suami kita untuk berubah, menunggu ortu kita berubah, menunggu pacarmu untuk berubah, atau menunggu siapapun untuk berubah duluan. Atau saudara mau, saya mau berubah dulu. Roma 12 ayat 1-12 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pertama-tama kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak lakukan ini itu untuk sekedar menyenangkan Tuhan, tapi hidup ini Tuhan menginginkan hidup saudara. Bukan persembahan saudara, bukan sekedar pelayanan saudara, tapi semua. Hidup saudara, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau saudara bisa melayani, itu bonus. Kalau saudara bisa memberi, itu bonus. Tapi yang Tuhan inginkan hidup saudara. Jangan ditukar, jangan diganti. Banyak orang substitute, ya, mengganti persembahan dia dengan pelayanan dia. Mestinya yang dia berikan adalah hidupnya, dia berikan, nih Tuhan pelayanan saya. Kamu lihat kan pelayanan saya, hebatnya saya. Ini Tuhan khotbah saya. Ini Tuhan permainan musik saya atau pujian saya. Tuhan bilang, no, bukan itu. Yang saya inginkan hidup kamu. Hidup kamu. Tapi kita sering ganti, kita tidak bisa kasih itu, kita kasih yang lain. Sama yang terjadi dengan Saulus. Ya, Raja Saul waktu itu. Waktu Samuel berkata pada Raja Saul, bunuh semua barang Amalek, bunuh semua. Ya, mungkin saudara ingat ceritanya. Rajanya, semuanya, kawanan dombanya, bakar semua, habiskan semua. Tapi yang terjadi oleh Saul waktu itu adalah dia tidak bunuh rajanya, dia ambil beberapa yang bagus-bagus. Dan waktu Samuel datang, Samuel dengar, bunyi apa ini? Bunyi kambing, bunyi domba. Kok bisa ada bunyi kambing, bunyi domba? Oh,
Kami ambil itu supaya untuk persembahin kepada Tuhan. Samuel bilang, bodoh sekali kamu. Apakah Tuhan lebih berkenan pada korban bakaran daripada ketaatan? Sesungguhnya mendengarkan Tuhan itu jauh lebih baik daripada korban bakaran atau korban sembelihan. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan saya nggak bisa kasih ini. Saya kasih ini aja ya. Tuhan katakan kembali melalui Rasul Paulus, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Saudara tidak bisa ganti kekudusan dengan pujian. Saya mau katakan sekali lagi, saudara tidak bisa ganti kekudusan dengan pujian ataupun pelayanan. Saudara tidak bisa ganti itu. Banyak orang coba lakukan itu dan akhirnya terjebak. Dan itu yang akhirnya mereka terjebak dengan apa yang mereka pikirkan sendiri. Mereka bermain-main dengan pikiran sendiri, mereka mempercayai apa yang mereka ingin percayai. Dan akhirnya mereka rugi sendiri. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan sekali lagi, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sewaktu saudara berubah, mengikuti rencana Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, bukan sekedar meniru metode, bukan sekedar pakai cara yang lama, atau sekedar ikut-ikutan, tapi saudara berinteraksi dengan Tuhan. Saudara akan tahu kehendak Allah. Dan sewaktu saudara tahu kehendak Allah, saudara merasa aman karena saudara akan melakukan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Kalaupun saudara tidak melakukan yang paling sempurna, saudara melakukan apa yang berkenan. Kalau saudara tidak melakukan apa yang berkenan, saudara melakukan apa yang baik. 3 hal itu tidak pernah meleset jauh. Sewaktu saudara berubah. Istri saya mengambil keputusan itu sewaktu dia menikah dengan saya. Dan itu tidak meleset. Dan itu benar-benar mengubah hidup saya. Dan itu mengubah kehidupan pernikahan kami. Saya selalu bangga, saya selalu cerita. Setiap kali saya pergi ke satu tempat baru, gereja baru, saya selalu bilang. Yang paling saya banggakan di dalam hidup saya, bukan anak-anak saya. Anak-anak saya anak-anak yang hebat. Anak saya yang paling besar kerja di Bank of New York, sekarang di Singapura. Yang kedua mereka angkatan laut, ya, jadi Navy di angkatan laut. Yang ketiga sekarang dia wajib militer sebagai polisi, tapi sebenarnya dia sedang mendaftar untuk kuliah di NUS, mau ambil kedokteran. Dia sudah diterima di farmasi, tapi dia bilang dia mau masuk kedokteran. Dan anak-anak saya orang-orang ya boleh dibilang secara ini, karier secara ini bagus. Dan banyak orang bisa bangga dengan anaknya. Pelayanan kami sudah melayani, saya sudah melayani dari sejak 93, saya katakan 32 tahun sebagai full time. Dan tidak jelek-jelek amat lah, tampang juga begini juga, nggak jelek-jelek amat, kayak gitu. Jadi dengan kata lain, saya bisa bangga. Tapi saya selalu bilang sama jemaat ataupun siapapun, yang saya paling banggakan di dalam hidup saya adalah pernikahan kami. Mereka kaget, ada orang yang ngomong kayak gitu. Saya bilang, iya saya. Saya selalu bangga dengan pernikahan saya. Yang paling saya banggakan adalah pernikahan saya. Kenapa? Karena saya sangat menikmati pernikahan saya. Saya sangat bersuka cita dengan pernikahan saya. Saya puas sebagai suaminya Vanessa. Karena istri saya selalu bilang, paling enak jadi istrinya Penes. Dia selalu bilang itu sama mertuanya, sama orang tuanya. Dia selalu bilang, "Ma, beruntung sekali saya menikah dengan Penes." Dia panggil saya Penes. Nama saya Penes. Paling enak jadi istrinya Penes. What a compliment yang sudah bisa dengar
dari mulut istri saudara sendiri. Amin. Itu bisa terjadi karena dia mengambil keputusan. Christ likeness is the solution for everything in our life. When others trust method, we trust His word. Dunia boleh percaya ini dan melakukan itu dan segala macam. Mari kita percaya pada firman-Nya. Mari kita baca firman-Nya. Saya mau mengulangi kembali apa yang saya katakan. Kalau saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan, mungkin saudara bisa membacanya. Kalau saudara belum bisa mendengar suara Tuhan, saya percaya saudara bisa membacanya. When others trust methods, we trust His words. When others trust method, we trust the Christ. Bukan yang lain. Kita tidak mau jatuh lagi terjebak seperti bangsa Israel. Kita tidak percaya dengan metode. Bukan berarti kita nggak punya metode. Tapi kita mau putar balik. Mulai dengan Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan metode. Bukan pakai metode dan kemudian minta Tuhan berkati. Amin. When we trust Christ, He will transform our selfishness to selflessness. That's very, very important. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali boleh mendengar firman-Mu dan aku berdoa Tuhan. Kembali lagi kepada firman-Mu. Engkau berkata, barang siapa yang ingin mengikut Engkau menjadi murid-Mu, mereka harus menyangkal diri, pikul salib dan ikut Engkau. Ajarkan kami Tuhan datang kepada Engkau, sungguh-sungguh belajar untuk menyangkal diri, pikul salib dan ikut Kristus. Karena kami tahu, Kristuslah jawaban dalam hidup kami. Apapun pergumulan kami, benar kami perlu belajar, benar kami perlu mendengar, tapi kami tahu Kristuslah jawaban semuanya. Tuhan ajarkan kami, ingatkan kami untuk kami tidak menjadi seperti bangsa Israel yang memakai Engkau sebagai alat untuk mencapai keinginan kami. Tetapi mengizinkan Engkau, bahkan membiarkan Engkau yang memimpin kami untuk menjadi apa yang Kau inginkan. Aku berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, buat gereja kami Tuhan. Kami mau menundukkan diri di bawah kaki Kristus dan mendengar dan belajar dan bertindak di dalam firman. Terima kasih Bapa, pimpin kami semua. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah, persekutuan dengan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan dengan rohnya yang kudus, menyertai kita semua. Pulanglah dengan kasih setia dan karunia yang daripada Dia. Pulanglah dengan damai sejahteranya. Pulanglah dengan sukacitanya. Pulanglah dengan berkatnya. Biarlah Engkau menyerahkan semuanya di dalam Tuhanmu. Engkau melakukan semuanya dengan sukacita yang daripada Dia. Engkau akan dibuatnya berhasil dimanapun kau berada. Di kantor, di kampus, di rumah, ataupun dimanapun kau ada. Dia akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan memimpin tanganmu, sehingga apapun yang kau lakukan boleh berhasil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang percaya katakan, amin, amin. Happy Sunday Church, Tuhan memberkati.